kita tahu nih misalnya ini kebijakan A ini banget. Tapi kalau kita sikat, nanti orang nandain kita. Jadi lu harus cari, nih caranya gini. Makanya gue selalu, Pak Jokowi itu teknokrat elektoral. Ya. Dalam teknokrasi elektoral, ilmu yang paling penting dan paling perlu dipelajari adalah ilmu marketing politik. Lu tahu fit nih sama kemauan suara dan selera publik. Seburuk-buruknya mereka mengelola negara, berpikir mengambil keputusan untuk negara ini tetap punya sistem dan penyangganya sehingga negara ini nggak bakal berantakan banget gitu. Keputusan yang segila apapun tuh menurut gua itu nggak serta-merta bisa diambil dan membuat efek yang ancur-ancuran buat negara gitu. Kalau Pak Jokowi kan seremoni pasar malam. Yang kita pun bisa ikut di komedi putar itu, kita bisa ikut di bom-bom-kar itu. Kalau seremoni Pak Prabowo kan kita melihat dengan penuh takjub. Dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kekaguman. Tapi kita udah jelas, kita hanya bisa menonton dan melihat itu. Oke, balik lagi di episode terkini The Authority ini. Depan gue udah ada teman baik, acuan hidup nih kan dalam teman umroh bersama. Teman umroh bersama. Iya. Apalagi kayaknya harus dicontoh untuk membuat relasi ini kan penting kan. Ada Budi Adiputro, saudara-saudara. Mantap, Bang Adri. Gue ini orang yang kurang religius, jauh sekali dari nilai-nilai dan ritual-ritual religiusitas. Tapi lu jadi patokan gue ketika kita sama-sama umroh, Bang. Bang Adri, lu selalu tanya ya, gue gini Bang, ya udah deh gue gini. Bang Adri aja iya, ya kan? Masa gue kagak, ya kan? Yang gue gak bisa ikutin adalah cara lu hidup sehat. Jalan kaki sekian kilo, ya kan, pace berapa, pagi-pagi yang harusnya habis sholat subuh kita tidur kan, lu memilih untuk jalan kaki di Madinah. Gue bilang gila juga. Ini yang gue belum bisa ikutin. Sisanya gue mencoba untuk mengikuti lu. Meskipun gue seneng banget dipuji, tapi hari ini kan tentang lo. Gue ngomongin tentang lo, jangan ngomongin tentang gue. Jadi kita bahas dari mana ya? Lulus kuliah, langsung jadi news anchor. Lulus kuliah, gua itu lulus kuliah lama banget Bang. Oke. Masuk 2006, keluar mungkin gua lulus 2012 atau. Jadi gua udah kerja dulu. Oke, kerja pertama sebagai apa? Kerja pertama gua jadi scriptwriter nya Wimar Witular. Jadi waktu itu gua itu kuliah. Dan lu tahu kan kalau anak-anak kuliah aktif di organisasi senat atau BEM atau himpunan gitu, kan dulu talk show TV itu kan sering butuh penonton. Ya. Ada mahasiswa yang nonton apa. Nah gue tuh ngidolain banget Wimar Witular. Lu tahu kan Pak Wimar kan yang gendut, kribo, dia disebut sebagai Larry King-nya Indonesia, bekas juru bicara Presiden Gus Dur. Dua sosok yang gue sangat kagumi dan sangat gue kagumi. Namanya Gus Dur dan satu lagi Pak Wimar. Gue udah lama banget tuh sebenarnya pengen banget ketemu, pengen banget berinteraksi. Gue sampai beli buku waktu itu, bukunya Pak Wimar, buku lama gue beli di Loakan di Kuitang. Buku itu terbitan tahun 97, judulnya Menuju Partai Orang Biasa. Waktu itu partai-partai karena baru reformasi, baru mau reformasi, partai-partai baru. Nah dia bikin namanya Partai Orang Biasa. Ketuanya namanya Fajrul Rahman, sekjennya namanya Muhammad Khatib Basri. Ini partai serius, bukan? Enggak, ini partai ini partai-partaian kan? Iya, ini partai-partai ya. Ini kayak satir lah, cara satir waktu itu. Gue punya bukunya, cut the long story short, buku lama. Kapan gue bisa ketemu Pak Wimar ini? Gue ngidolain dia banget. Kalau ngomong tuh kan asik, renyah, witty, ya kan, gitu-gitulah. Dan menurut gue ini nih kayaknya idola gue, style yang gue pengen tiru gitu. Sampai gue ke satu acara itu, pas lagi break, gue nonton acaranya Pak Wimar waktu itu di Jak TV menjelang Pilkada DKI Jakarta pertama tahun 2017. Ya dia waktu itu punya acara di Jak TV sama Effendi Ghazali.
sama Prof EG. Nah begitu break gue datengin tuh Pak Wimar. Pak ini boleh minta tanda tangan. Dia kaget. Hah? Gila. Lu punya buku ini? Gua aja nyari buku ini kemana-mana udah habis tuh. Lu ternyata punya. Sur lah dia. Ternyata ada anak muda out of the blue ya kan. Yang ternyata punya buku lama gua. Pada waktu itu kan Pak Wimar kan memang top. Cuma itu eranya udah era-era inilah ya. Udah Bukan era, empat mata. udah era-era Tukul ya kan 2017 udah 2007 tuh era-eranya Tukul, era-eranya kalau di politik tuh Andi Noya udah mulai ini. Wimar tuh kan 90-an sama 2000-an awal pertengahan lah sampai 2010. Wah, udah seneng banget segala macam. Akhirnya sejak itu gue diajakin magang di tempat dia, Mas. Dia punya talk show politik waktu itu di beberapa TV, punya di Metro TV, punya di ANTV, dan gue sebagai orang yang mengidolakan dia, langsung diminta untuk udah lu bantuin gue kerja. Tugas gue 2, mempersiapkan bahan-bahan untuk dia podcast, ya untuk dia talk show di TV, sama setelah itu gue bikin reviewnya. Jadi gue bikin analisis, review dan nulis di websitenya. Waktu itu dia punya website. Jadi gue latihan tuh. Meskipun belum tentu apa yang gue tulis dia akan bacain apa segala macam. Kadang-kadang sedih juga. Cuman ya udah nih kesempatannya. Tapi ya gue dari deket. Jadi gue udah mulai kerja tuh sama dia. Anak magang gaji 500.000 waktu itu. Ya gue baru mau nanya gaji berapa? 500.000. 500.000. Karena anak magang kan. Ya magang kayaknya juga nggak berbeda. Itu uang transport masih mending dapat uang transport loh. Tapi oke lah. Lo interestnya lebih dulu ke talk show apa dunia politik ya? Politiknya kan kontennya kan. Kontennya. Ya, gue tuh nggak suka berpolitik praktis dalam konteks gerakan politik, gue ikut partai apa segala. Gue nggak terlalu suka tuh. Gue suka mengamati isu-isu kepolitikan. Gitu. Politik sebagai topik. Politik sebagai topik, pergaulan dengan orang-orang politik sehingga gue lebih kaya. Jadi makanya jalur yang gue pilih jalur jurnalistik. Di kampus gue aktifnya di pers kampus. Terus gue sebagai talk show news anchor politik gitu kan. Ya kan di jurnalisme TV kan. Nah Pak Wimar waktu itu yang ngebawa gue ikut hand in hand lah sama dia. Mulai ke depan kamera? Ke depan kamera itu 2010 gue ya ke depan kamera ya. Iya 2010. CNN? Enggak. Belum? TVRI. Oh TVRI dulu. Jadi gue waktu itu daftar iseng-iseng TVRI setelah gue ikut Pak Wimar dari 2007. Terus 2008 gue punya pengalaman macem-macem lah. Gue diajak kemana-mana ketemu berbagai macam orang. Ya kayak kita di Totpol gini bang, ketemu orang macam-macam, ada di peristiwa macam-macam. Gue diajak segala macam. 2010 apa 2009 nih? 2010 kayaknya. 2010 gue masih kuliah, belum lulus maksudnya. Iya, udah 3 skripsi sih ya kan, cuma nggak gue kerja kan udah kerja apa segala macam. Ya terus apa namanya? Gue dibantuin ada ini nih, ada lowongan di TVRI. Waktu itu senior gue dosen namanya Ansi Lema kalau lo tahu, sekarang politisi PDI Perjuangan. Waktu itu dosen gue itu dia jadi news anchor di TVRI, pembantu dialog. Ini orang NTT nih, yang ngomongnya korek rapih ya kan, dalam. Dia tahu menarik. sendiri audiensnya TVRI di mana? Hah? Audiensnya siapa waktu tahun-tahun ya ini? Waktu itu TVRI ya sama kayak TVRI sekarang ya kan dia. Ya siapa yang nonton TVRI gak ada. Tapi itu kan Kawah Chandra di muka. Gue Kawah Chandra di muka ya kan. Tempat latihan, tempat senam-senam. Gue berpikir, coba yuk. Karena kalau TVRI dalam pikiran gue, siapa yang nonton bang TVRI? Seperti kayak pertanyaan lo. Justru karena pertanyaan siapa yang nonton TVRI, ini gue jadi lebih pede untuk jadi ini lab gue. Jadi kalau salah, ya udah lah. Kalau ngaco, kalau emang gue nggak cocok di bidang ini, ya gue nggak terlalu impactnya, nggak kayak Asian value lah ya kan. Itu kan impactnya. Kalau udah gede kan ya kan, udah banyak yang nonton, udah banyak yang perhatiin, apalagi udah ada yang clipper ya kan, udah clipper. Kalau bikin salah, kelar hidup kita. Gitu, bebekas. Nah itulah 2010. Gue belajar,
Dan karena gue nonton dan bekerja untuk Wimar sebagai talk show host politik, salah satu one of the best waktu itu di Indonesia. Jadi gue kurang lebih gue udah tau lah celah-celahnya, style-style kalau dialog tuh gimana. Jadi gue begitu pertama kali masuk, langsung megang program namanya Selamat Pagi Nusantara. Selamat Pagi Nusantara tuh kayak program, kalau lu TV One lu tahu Apa Kabar Indonesia Pagi nggak tuh bang? Jadi ada baca beritanya, ada dialognya, ada live reportnya dari TVRI daerah. Gue langsung diceburin aja itu, nggak ada training. Salah satu tamu yang paling berkesan yang lu ingat TVRI? Gue itu waktu itu host dulu ya. Gue host waktu itu berempat. Oke. Gue ada temen gue Maria Sarjana, nggak tahu kemana sekarang si Maria Cipa. 2 lagi senior. Satu namanya Anya Dwinov. Satu namanya almarhum Hilbram Dunar. Jadi gue yang coaching mereka tuh waktu itu. Nah kalau tamu yang paling membekas yang salah satu yang gue pernah wawancara itu waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lu bayang gak lu? Gak pernah kebayang tuh ya ketemu. Gak, gimana lu? Iya kalau ketemu mungkin jaraknya gue di sini dia di sana. Iya. Ngobrolin apa? Waktu itu tuh ngobrolin kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Jogja pasca bencana Merapi. Oh, bencana Merapi. Ya. Waktu itu kan erupsi Merapi agak besar tuh tahun 2009 2010 gitu kan Mas Bang ya. Nah gua abis itulah kalau nggak salah gua wawancara. Datang jadi gua bisa gua ketemu Sultan bos gitu. Dan ini anak kecil, konteksnya ini anak news anchor baru nih ya, jurnalis baru lah. Gitu. Abis itu apa lagi? Abis itu gue di TVRI setahun ada tawaran gue masuk Trans TV. Oke, Trans TV. Ya udah gue pindah ke Trans TV. Gaji gue turun Trans TV bos ya kan. Waktu itu kenikmatannya di TVRI lumayan bang. Ya kan uangnya oke, gajinya. BUMN gak sih jatuhnya? BUMN ya? Dulu namanya tuh LPP, Lembaga Penyiaran Publik kayak BBC gitu. Tapi ya sokol BUMN lah kita sebut aja lah. BUMN. Artinya barang ini kalau rugi ya masih ditanggung negara lah ya kan. Jadi lu ya tetap lu cari uang, lu make money. Cuma kalau lu nggak make money banget ya negara nggak apa-apa karena tugas lu adalah public edukasi. Lu Trans TV apa Trans 7? Trans TV. Programnya apa? Reportase. Oh, reportase. Jadi gue masuk nih, oke, kayaknya gue pengen coba deh. Ada tawaran nih Trans TV. Coba. Gaji gue waktu itu turun banget. Jadi misalnya let's say ini bukan angka yang sebenarnya misalnya. Misalnya kalau di TVRI gue dapat 15 juta, gue di Trans TV tiba-tiba turun jadi 4 juta gitu. Tapi buat gue, wah ini lagi kawah Chandra dibuka baru nih, lab baru nih ya kan. Wah ini karena Trans TV waktu itu lagi top ya kan 2010, 2011 itu kan lagi top-topnya kan. Gue setahun di TVRI 2011 ya awal gue pindah Trans TV. Masuk di program reportase. Gue betul-betul gue jadi jurnalis lapangan tuh. Jurnalis lapangan itu yang liputan setiap hari bang. Liputan banjir, liputan kebakaran, liputan pembunuhan kadang-kadang. Gue tugas malam itu shift malam lu masuk jam 8 pagi. Balik kantor jam 6 pagi. Jam 8 malam balik kantor jam 6 pagi. Jadi gue nongkrong tuh di ini, Palhit namanya. Palhit itu palang hitam. Di kantor Dinas Pemakaman Jakarta di KS Tubun situ. Di Pejompongan. Situlah. Di mana sih tempat Petamburan. Iya, Petamburan ya kan. Kenapa gue nongkrong di situ, Bang? Karena di situ ada dinas damkar. Lo tau kan? Berita bos ya kan. Wih kebakaran di mana nih? Wah jadi gitu. Kita numpang radio mereka. Kalau mereka bergerak kita bergerak. Nah itulah. Pernah gue ngalamin kayak gitu bang. Abis ini apa lagi? Gue pengen nge-track sampai ketemu Totpol. 2011. Abis itu gue di Trans TV di reportase. Terus gue di CNN 2014. CNN apa programnya? CNN itu gue program daily news biasa deh kayaknya ya.
gue lupa program sorenya itu apa ya. Ya pokoknya news cycle CNN, gue megang program, ada dialognya. Gue jadi wartawan istana waktu itu 2019. Gue jadi talk show host, salah satu talk show host utamanya CNN menghadapi pemilu 2019. Disitulah gue ngadepin tuh Rocky Gerung sama Budiman Sujatmiko, Rocky sama Nusron Wahid gitu-gitulah. Nah di situ gue kenal namanya Ari Putra. Kenapa? Karena gue wawancara Valdo Maldini. Oh, dia lagi bareng Valdo, betul. Ari kan plus one Valdo. Betul. Iya, bikinlah gitu. channel Totpol ini. Ya, itu Ari dulu yang bikin. Iya. Jadi Ari bikin Totpol 2020. Gue masih di CNN dan gue waktu itu disuruh bantuin Putri Tanjung ya kan, my friend, bantuin Putri, kerja buat Putri. Udah karena di CNN tuh agak ketat bang. Jadi kalau lu nggak kerja, meskipun lu kerja untuk ownernya CNN, tapi kalau lu nggak bekerja untuk CNN Indonesia lagi, secara code of conduct lu nggak bisa siaran. Jadi code of conductnya kalau TV Indonesia kan bebas aja kan, lu as long lu kerja di TV misalnya di iNews gitu. Lu nyalek di Perindo juga nggak apa-apa gitu, sambil kampanye Perindo juga nggak apa-apa kan, yang punya sama. Nah ini ada code of conduct dari CNN-nya, lu nggak boleh. Karena gua nggak punya layar, sementara gua masih senang diskusi politik. Ari Putra lagi build Total Politik. Udah gua gabung di situ, bikinlah bareng-bareng. Kan kita umur gak jauh ya. Anjir. Ya umur gak, maksudnya dalam artian gini. Gue menarik karena lu tadi nyebutin lu masuk jadi anchor gitu. Terus jurnalis dan news anchor lah. Profesi itu sekarang menurut lu, kan kita ngeliat perubahan media nih dari 98 reformasi terus jadi apa 2007 dan sampai sekarang 2026. Masih aspiring gak? Menurut gue tetep ya. Karena satu, ya lu orang agensi, orang marketing, orang ini, TV itu masih ternyata dalam kue periklanan, advertising kan TV masih giant kan. Impactnya masih gede. Kalau kita mikir ngapain di sini talk show host, talk show politik di TV ribut-ribut udah kayak pasar. Emang ada yang nonton ya? Ternyata banyak banget yang nonton dan impactnya gede. Jadi menurut gua mungkin pengaruhnya pasti turun, kekerenannya turun. Kalau dulu itu, lu jadi news anchor di dalam pikiran gue adalah cara terkenal dengan lebih keren. Ya enggak, dan kan dulu juga kita nggak megang media, sosial media nggak kayak hari ini. Maksudnya benar. Alat produksi kan nggak di segenggaman handphone gini. Benar. Jadi ya dulu tuh cara terkenal yang paling keren aja, yang dianggap pintar sama orang, makanya jadi jurnalis dan news anchor. Tapi kualifikasinya dulu bang, kalau jadi news anchor, waktu gue masuk itu, wah memang berat. Beratnya tuh apa? Ya look and feel-nya. Lu harus perawatan apa segala macam, nggak boleh tuh jerawat ya kan ya. Ari Putra nggak tembus lah dia. Berat bos. Iya. Kualifikasi kayak gitu emang nggak bisa kebayangin dulu, ya kan? Kan dulu udah kayak manekin bang. Semua orang-orang ini, lu lihat aja Metro TV apa jas, look and feel apa kacu ya kan. Lama-lama kan makin terdemokratisasi ya kan. Makin bebas kan deh. Orang ternyata memang lebih fokus di konten. Lu pernah gak sih kayak kampus tuh kampus masih ada orang yang enggak, gue aspire jadi news anchor sekarang? I don't know ya. Gue rasa sih kalau lu lihat news kalau media anchor size-nya oke lah, masih bisa survive apa, tapi jabatan sebagai anchor itu menurut gue layar itu tetap punya kelasnya ya. Punya kelasnya. Karena layar TV masih punya impact. Sehingga orang yang punya kesempatan ada di layar itu juga pasti punya privilege. Meskipun privilege-nya udah nggak kayak dulu. Sekarang menurut gue bukan cuma traffic aja, tapi interaksi dan engagement lu seberapa dalam, ya kan? Impact lu, influence lu, gitu. Itu terus sekarang lu punya media sendiri Totpol, ketemu lah nih orang-orang. Lu pernah kebayang nggak bahwa lu ada di tempat di tengah-tengah ini, maksudnya? Ini yang gue Kerajaan Solo kan go show aja nih, ke appointment kan. Itu isu sebenarnya dia. Nggak, ini yang gue impikan bang.
ini pekerjaan yang ada dalam cita-cita gue. Jadi kalau Ari bilang cita-cita utama dia tuh dia selalu pengen jadi politisi. Udah ya, nanti 5 tahun lagi ini buat gue maju nih. Dia kan selalu bicara gitu. Meskipun menjelang 5 tahun dia revisi lagi, menjelang 5 tahun dia revisi lagi. Cuma itu back mindnya dia, pengen jadi politisi lah, anggota DPR. Kalau gue enggak, gue pengen punya influence aja. Pengen ada di peristiwa di tengah-tengah itu, betul. Bergaul dengan kerumunan itu dan gue punya influence terhadap orang-orang yang bermain dan orang-orang yang mendengarkan. Itu aja mimpi gue. Syukur-syukur dari situ gue bisa lebih sejahtera, ya nggak? Bisa ngidupin lebih banyak orang, ya nggak bang? Nah terus lu ngelihat, ya obviously kan lu dari konvensional media gitu, sekarang ya lu sekarang punya istilah alternatif media juga, Totpol gitu. Tanggapan lu akhirnya benar-benar di tengah orang-orang yang memberikan pengaruh terhadap negara ini, apakah mereka seburuk yang dikatakan orang-orang di dunia sosial media? Ya, since lu juga punya Totpol gitu. Ya menurut gue negara ini, menurut gue bang ya, seburuk-buruknya mereka mengelola negara, berpikir mengambil keputusan untuk negara ini tetap punya sistem dan penyangganya sehingga negara ini nggak bakal berantakan banget gitu. Keputusan yang segila apapun tuh menurut gua itu nggak serta-merta bisa diambil dan membuat efek yang ancur-ancuran buat negara gitu. Jadi kita tuh punya semacam apa ya bang ya, batas toleransi gitulah. Biar negara nggak ambruk gitu. Negara nggak ambruk. Kalau menurut gua, jadi lu jangan khawatir. Syukur-syukur lu dapat politisi yang teknokrat yang bagus kan, sehingga ngambil kebijakan. Dan menurut gua bang, seburuk-buruknya politisi yang kita bayangkan ya, ini orang agak ngaco. Misalnya kalau kita lihat Natalius Pigai kayak gitu nih, bener kan nih ambil keputusannya. Gue yakin di level birokrasi, di level eselon 1, eselon 2-nya, itu orang-orang yang bertumbuh di bidang itu, di karir birokrasinya, orang yang sekolah dan disekolahkan oleh negara untuk mendalami bidang itu tetap ada di situ. Ini menarik nih, lo ngomong kayak gini. Kan pasti orang juga nanggepin dan dengerin, itu mah Budi ya. Karena dia penjilat rezim aja. Bagaimana lo menjelaskan ini? Iya juga ya. Menurut gue itu gue nggak tahu ya. Gue nggak mau terjebak dalam konteks gue ini mendukung rezim atau nggak mendukung rezim. Ini pengamatan dan belief yang gue percaya aja bang. Karena gue mengalami dari dekat nih dan bergaul dari dekat dengan mereka ini. Kalau lo ngukur diri lo sebelum dan sesudah dekat dengan lingkaran ini, lebih keras mana? Maksudnya? Mindset lo waktu lo jadi news anchor di CNN, di TVRI apa, terhadap negara tuh selalu punya perasaan yang sama kayak gini. Buat gue negara itu baik aja dan ini, atau dulu tuh keras, sekarang setelah deket ternyata oke deh ini negara. Gue punya kecenderungan memang agak mendukung establishment bang. Kayak misalnya nih waktu di kampus nih, kampus itu kan kita harus lawan ya kan? Iya kan? Kita harus lawan kiri kan? Gue inget banget tuh waktu itu kasus Senturi. Wah segala macam kiri segala macam. Gue itu selalu pengen cari yang agak beda. Tapi gimana cara beroposisi dengan kasus Senturi? Apa yang angle-nya apa untuk membela? Ya angle-nya waktu itu apa ya waktu itu gue ya. Gue waktu itu angle-nya gue beroposisi bang atas kasus Senturi. Menurut gue waktu itu pengambilan keputusannya memang kondisinya nggak waktu itu kondisinya memang nggak ideal lah. Gue agak lupa tuh ya kasus Senturi. Intinya waktu itu gue bela pemerintah lah. Gue mengerti keputusan itu. Kenapa? Ini salah satunya. Gue lihat memang waktu itu gue percaya Sri Mulyani dan Pak Budiono. Orang-orang yang gue lihat aja. Gue nggak terlalu ngerti nih putusan teknokratisnya mereka. Tapi waktu itu kan alasannya ya mereka juga kena tipu. Makanya ada yang dihukum segala macam. Tapi kalau mereka nggak ambil keputusan itu, karena waktu itu uang jamin gini, waktu itu uang masyarakat yang dijamin oleh LPS bang, itu cuma 2 miliar. Jadi kalau lu punya uang lebih dari 2 miliar,
itu nggak dijamin sama negara. Iya. Sementara salah satu yang membuat ekonomi kita tetap bertahan adalah lu tidak rush. Iya. Lu tidak rush ambil uang dan lu simpen uang lu di rumah lu sehingga perekonomian kita tetap stabil. Karena kalau lu nutup bank, ada kecenderungan psikologi. Ini ekonomi nggak baik-baik aja nih. Gue nggak percaya lagi sistem perbankan. Karena uang gue hilang. Waktu itu keinginan waktu itu kita nggak punya kebijakan untuk blanket guarantee. Blanket guarantee itu 100% uang lu dijamin sama negara. Ini enggak. Negara cuma boleh menjamin 2 miliar. Waktu itu. Nah, gue jadi ngerti posisinya Sri Mulyani sama Budiono ketika memutuskan membela out Senturi. Karena kalau gue biarin ini mati satu, ini akan bikin efek sistemik ini. Masalahnya kita nggak bisa menjamin uang masyarakat. Amerika dan waktu itu global ekonomi udah hancur. Jadi gue ada di posisi itu tuh. Gue mencoba untuk mengerti. Kan kalau yang awam kan ini korupsi 6,7 T aja. Ternyata yang diputuskan bailout waktu itu cuma sekian T atau ratusan miliar, tapi ternyata memang Bank Senturi ini ada fraud yang kerjasama sama orang dari Bank Indonesia, yang makanya dua-duanya kemudian dihukum kan. Kalau lo ingat. Nah, gue ada di posisi itu tuh. Ya, ini menarik. Jadi selalu konsisten bahkan dari sejak kuliah gitu ya. Iya, jadi gue rasanya pengen beda aja gitu. Gue jadi pengen aja agak beda. Tapi gitu. ada nggak misalnya kasih gue kasus, ini biar agak netral dikit, pasti gue kasus yang menurut lo ini negara nggak bisa dibela lagi nih gitu. Menurut gue ya soal inilah, waktu itu soal misalnya negara nggak bisa dibela lagi itu apa ya? Gue konteksnya waktu itu pasti soal ini ya. Soal misalnya perlindungan kebebasan beragama lah. Ya. Iya kan? Misalnya soal hak-hak masyarakat Ahmadiyah atau Syiah yang waktu itu kan banyak dipersekusi. Ya. Sementara negara nggak berhasil tampil sebagai orang yang melindungi semua warga negaranya. Nah di situ gue keras tuh. Wah, negara ini takut sama kerumunan, negara ini takut sama opini publik. Wah, di situ kita agak berbeda. Tapi lagi-lagi yang lebih banyak yang menginginkan Ahmadiyah itu memang ya nggak? Ketika gue ada di posisi yang mayoritas itu, emang pro pemerintah karena dia mau iya kan, dia nggak suka sama siapa Ahmadiyah bos. Iya nggak? Nah gue beda tuh. Gue merasa negara nggak adil, mereka ini sama-sama bayar pajak cuy, ya kan? Jangan-jangan mereka bayar pajak lebih taat daripada ente gitu. Negara mereka kan tapi itu menarik sih, nggak ada perlindungan bang, iya kan? Dan negara buat negara dalam konteks sistem demokrasi di mana pemilu 5 tahun sekali, baik di level pusat ataupun di level daerah, ya mereka harus mengikuti kerumunan. Iya. Karena elektoralnya ada di situ. Kalau lu nggak ikut kerumunan, lu belum tentu dipilih lagi. Ya padahal kan Justice belum tentu pro kerumunan gitu. Pasti, iya kan? Udah pasti itu kan. Makanya orang Justice itu diperjuangkan, diputuskan bukan atas dasar suara terbanyak. Iya kan? Gitu. Jadi gue terbiasa kayak gitu. Ini soal Senturi gue inget banget tuh. Gue waktu itu bikin mimbar tuh gede banget tuh. Bikin mimbar, ya kan? Bikin mimbar di kampus. Semua bela. Wah ini Didet nih. Wah kan gue itu aktivis juga. Ketua kelompok studi gue. Waktu itu ketua himpunan. Maju di atas gue bela-bela. Gue bela. Tapi gak apa-apa. Tapi itu teman-teman gue juga alat lah gitu-gitu. Wah gue dikata-katain tapi fair. Dulu waktu itu enak diskusi berbeda se-ekstrim apapun tuh enak bang. Ini dia, ini lagi kuncinya. Soal kerumunan ini, mengendalikan kerumunan lebih gampang dulu apa sekarang? Mengendalikan kerumunan? Iya, jadi kayak misalnya berbeda pendapat. Kayak dulu kita bisa nih di mimbar tembak-tembakan, beda pendapat. Lu gak dibully di sosmed sampai 5 hari berikutnya. Benar, exactly. Kalau sekarang nih lu ngeliatnya gimana? Ya sekarang mengerikan bang, iya kan? Kalau kita berbeda kita harus mikirin bukan hanya apa yang ada depan mata kita hari itu. Kan kalau dulu ya hari itu kita aja. berbeda hari itu aja. Ada 500 orang ya. Abis itu kita saling meyakinkan. Kalau kita gagal meyakinkan ya kita beda aja. Ya lu boleh benci sama gue.
Ya tapi kita beda aja. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Beda, gue mendingan diem daripada gue dihajar orang-orang. Daripada gue dihajar orang-orang, gue salah ngomong, nanti gue salah pula. Kalau gue pengen memperjuangkan kebenaran, nanti pasti ada juga yang tersinggung. Yang gue yakini benar, gue ngomong apa yang gue yakini benar aja, belum tentu orang bisa terima. Dan orang bisa salah tangkap gitu sama pesannya. Ya kan mengerikan. Itu belum ketemu solusinya, maksudnya baik ya gimana? Satu, kalau gue ya, pakai mulut orang. Makanya gue jadi talk show host. Iya gak? Menurut ahli ini gue itu dulu di CNN, gue diajarin sama senior gue, bro ini bahaya kalau kita tahu nih misalnya ini kebijakan A ini banget, tapi kalau kita sikat nanti orang nandain kita. Jadi lu harus cari ini caranya gini, makanya gue selalu kalau ini caranya selalu gue akhirnya gue pakai juga jadi pelajaran. Yang ngajarin gue namanya Indra Maulana, senior news anchor sekarang di Metro TV, bekas pemerintah Medcom. Ini gini bro, lu ambil cuplikan wawancara orang apa, baik video ataupun kutipan, lu bikin kutipan itu. Nah nanti narasumber lu suruh, ya jadi lu bacain apa yang dia kutip. Itu jadi postulat tuh, itu jadi sikap editorial atau sikap politik lu gitu. Dan itu bisa lu konfirmasi ke narasumber. Itu jadi kalau itu pinjam mulut orang. Satu. Yang kedua, pilih narasumber bang. Kalau lu pengen misalnya ide-ide soal tadi pelindungan terhadap minoritas gitu. Ya lu harus wawancara orang yang selama ini defend konsisten di situ. Ya misalnya ya Mbak Yeni Wahid gitu misalnya. Lu akan dapet tuh afirmasi yang sama. Ya makanya suara voice of voiceless itu nggak segampang itu. Gue belum tentu, gue tuh masih pengecut lah orangnya. Makanya pinjam mulut orang. Iya kan? Sekarang siapa yang nggak takut bang? Gue mah takut lah. Capek loh. Problem. Enggak. Ari lebih berani. Iya, Ari lebih berani. Ari top. Oh, lu ngeliat media berita sekarang. Lu concern gak kayak lebih anti pemerintah nih agar industrinya hidup, engagementnya ini? Apakah good news tuh bisa di-celebrate lebih baik di hari ini dibanding hari-hari sebelumnya? Menurut gue ya, nah itu gue belajar dari, lu tahu akun Good News from Indonesia kan, di RFI kan? Itu teman-teman menurut gue itu salah satu inovasi yang keren. Dulu kan bad news is a good news kan. Kalau lo berita buruk baru lo dapat traffic, dapat engagement. Ternyata bisa kok berita-berita baik, positif. Nah, yang gue tuh segede totpol. GNFI lebih gede Mas ya kan. Lebih gede, lebih kaya tuh senior gue ya kan. Halo Mas ya kan. Senior ya kan. Tahu Mas Haji. Bisa berarti ya? Bisa lah. Dan menurut gue tetap ada marketnya. Gimana ya? Apakah kritis dan media perlu beroposisi gitu ya sama pemerintah? Ya menurut gua dalam skala tertentu harus. Mengkritisi kan bukan berarti membenci. Ini kayak klise banget sih emang ya. Ya kan gini, kita ini kan hidup, kita ngerasain Orba kan. Anjing, gue masih kecil bos. Ya. Tempo ini kan dulu melawan, Holy Grail kan, melawan kan. Nah sekarang kan, tapi dengan era informasi terbuka ini, ya apa yang mau dilawan sebetulnya, ya kan? Tidak ada lagi yang tersembunyikan gitu. Ya. Lalu apakah yang lebih sensasional dari beritanya itu factually benar gitu? Apa emang cuma mau sensasional aja? Ya, menurut gue ya bang ya, terbukanya sekarang, tetap politisi atau pemerintah atau penyelenggara negara itu tetap punya korden-kordennya masing-masing. Benar. Jadi mau dulu mau sekarang tetap aja ada kordennya. Tetap, iya. Dulu kordennya setebel ini, ya mungkin sekarang lebih tipis lagi. Atau dulu kordennya 4 lapis, ya sekarang 1 lapis aja lu buka udah kelihatan. Tapi tetap ada korden. Dan menurut gua media-media kayak Tempo dan ya hampir semua media lah ya, kan nggak 100% gini loh.
menurut gua nggak ada zero sum game gitu bang. Apa yang 100% bela pemerintah, 100% kritik pemerintah, nggak juga. Tempo juga kalau ada yang perlu dipuji ya dia pasti puji ya kan, santai aja gitu maksud gua. Gua juga kalau ada yang perlu gua kritik ya misalnya gitu. Sekarang siaga 1, ini siaga 1 emang perlu siaga 1 ya kita kritisi. Kayak misalnya kemarin gua diskusi sama Bang Zulfan sama ada teman gitu sama Ari. Ya sekarang dulu waktu terakhir ketika ketemu Pak Prabowo bilang tenang kita lagi investigasi nih kasus kerusuhan Agustus 2025. Ya itu September tahun lalu gue ketemu presiden. Sampai sekarang investigasinya nggak pernah dibuka. Mana Pak? Supaya kita belajar nih siapa pelakunya. Karena yang kita dengar ada versinya ini, ada versinya ini, ada versinya ini. Ini pertarungan antara dua perdana menteri. Ada yang bilang partai yang sekarang di luar pemerintahan yang bikin macam-macam lah. Nah mana investigasinya? Nah, kayak gitu kan perlu dikritik bos. Tapi apakah gue oposisi Pak Prabowo? Kan nggak serta-merta juga. Maksud gue nggak ada label yang terlalu besar bang. Sekarang tuh partial di isu menurut gue. Nah, jadi lu nyebutin kayak pinjam kata orang, ngeliatin ini. Jadi pinjam kata orang to fit the narration yang lu pengen ini. Nah, pengen lu sampaikan sebagai jurnalis. Tapi sekarang avid reader tuh masih ada gak sih? Avid reader itu apa? Maksudnya pembaca yang bagus gitu. Maksudnya pembaca yang baik dalam artian kayak oh Budi nih kalau manggil ini dia begini, gue ngerti nih dia berusaha mengarahkan ke sini. Ya menurut gue fokus di orang yang percaya ya bang ya kan. Fokus di umat lu aja. Tapi maksudnya gimana? Obviously kan berbeda dong dulu menulis artikel dan ini dan sekarang misalnya Instagram base gitu. Iya sekarang makanya berkompetisi aja. Gue berkompetisi dengan media yang punya keyakinan dan kesimpulan berbeda, yang punya umat yang juga berbeda. Ya silakan aja. Bagi yang percaya sama kesimpulan dan cara gua menyampaikan pesan, ya berbarislah kau umatku misalnya gitu kan. Konsumsi aja total politik. Kalau yang nggak percaya atau lebih cocok sama yang metode model lain ya silakan aja. Nah mungkin maksud gua lebih gini kali. Dulu lo yang mengalami dua era nih. Ada cara pencapaian yang di dumb down nggak? Agar orang lebih cepat paham. Karena pembaca yang baik dan ahlinya udah makin gak ada. Itu lo setuju? Setuju. Ya Clipper. Ya makanya metode Clipper, metode infografis kan sekarang dipakai. Itu jadi salah satu apa namanya tools yang agak spesifik lah ya. Kalau media kita mau survive di media sosial kan, ya nggak? Totpol harus pakai quote-quote yang gigit, soundbite-nya langsung, isunya melibatkan orang-orang yang punya nama sehingga punya daya tarik dan bahasa yang lebih jelas sehingga pesannya clear. Different ball game lah ya maksudnya. Iya different ball game. Iya menurut gue normal aja lah bang. Dan menurut gue nggak takut bahwa lu bukan orang-orang yang kayak udah nggak ada lagi hati seorang jurnalistik yang mampu tercurahkan. Nggak ada. Biasa aja bang. Menurut gue orang pasti akan find a way gitu. Iya find a way, oke. Find a way dan ya kalau berarti kalau yang nggak percaya cara gue atau apa segala macam ya makin dikit yang nonton kita. Buktinya yang nonton lu makin banyak Authority. Iya kan? Orang yang percaya ternyata orang yang percaya Bang Adri jadi makin banyak barisannya makin banyak ya kan jadi misi ideal kehidupan lu ya kan berbagi hal yang baik misalnya tadi menginspirasi supaya nggak ada orang yang dicabuli itu jadi lebih works kan gitu. Lu yakin aja menurut gua kompetisi aja bang. Tadi lu sempat ngangkat soal Natulius Piga ya. Canggih tuh. Gimana caranya Ri? Ribut. Banyak. Meyakinkan kekerumunan ini nih yang udah antipati ini seolah-olah tidak ada lagi kebaikan yang keluar dari dia. Maksudnya lu, iya kan lu kalau lu kan punya keyakinan pasti ada sistem check and balance ya dong di belakang dia orangnya dan ini tuh working gitu bukan orang. Ya gue tetap di tesis gue satu. Segila-gila ya lu anggap Natulius Pigai, orang-orang yang bekerja di Kementerian HAM dulu Kementerian Hukum dan HAM itu kan di Kuningan sini kantornya. Itu orang-orang yang
udah bertahun-tahun nih ada di bidang ini. Oke. Jadi gue tetap yakin ada sistem yang bisa mencegah kegilaan seseorang akan menghancurkan sebuah institusi atau sebuah republik. Gue terlalu percaya itu. Meskipun kadang-kadang birokrasi yang terlalu dalam seperti itu juga bisa menghambat akselerasi kemajuan. Itu sisi lainnya yang juga buruk. Tapi menurut gue Natalius Pigai itu punya fungsi yang spesifik dibutuhkan oleh Presiden Prabowo sekarang. Apa? Decoy. Decoy bang. Lo beneran literally menurut gua minimal bang. Sejelek-jeleknya Natalius Pigai, dia kan bukan cuma ngomong soal HAM kan. Dia ngomong soal apa aja, MBG dia omongin apa segala macam, orang-orang yang minimal gini bang. Lu kalau main bola, menteri-menteri lu ini, iya kan? Ini back Maldini, ini Rio Ferdinand, pergerakan tanpa bola nih ya, pergerakan tanpa bola. Minimal kalau ada serangan itu kita patah-patahin dulu kakinya nih, kita tackle dulu ya kan, kita hambat itu. Nah, menteri-menteri yang lain Bang Adri, iya kan? Ini kalau masalah guna buat presiden ya, menteri-menteri yang lain enggak. Itu dia nggak berperan jadi gelandang bertahanan back. Bola langsung ke kiper, ke presiden. Silakan aja maki-maki presiden. Kalau ada Pigai kan minimal orang abis waktu di Pigai dulu nih. Menurut gue strategik bos. Strategik. Canggih bos. Ada gunanya. Begitu. Ya kan. Apa gunanya? Ya itulah. Ya Prabowo membayar dan meng-hire dia ternyata untuk jadi salah satu bumper yang iya gak? Lo iya gak, tapi kan pasti kan pertanyaannya berarti kenapa politik tuh gak straightforward aja gitu. Maksudnya ya udah yang pinter kan bawahannya Natalius. Dia aja yang ini daripada dia jadi cuma sistem balance doang. Iya, politik kan gak makanya kan gak sepenuhnya ya kan politik itu kan juga nggak cuma 100% teknokrasi bang, ya kan? Ada juga akomodasi orang-orang yang udah pernah berjuang lama, orang-orang yang udah lama berinvestasi dalam sebuah gerakan politik lo. Ketika lu mendapatkan kemenangan ya lu harus dapat payback lah. Kayak gitu. Ya akomodasi politik harus ada, ya kan? Yang kedua pembagian ini nih misalnya tanggung jawab. Secara demografi lah. Orang harus ada yang dari Indonesia Timur yang agamanya ini untuk merepresentasikan pengalokasian ini keterwakilan lah, representatif lah. Iya kan? Misalnya orang nyari nih siapa yang dari Timur, yang Katolik, yang Papua gitu misalnya. Tapi juga ada kan harus di kolam pemenang. Ya di otak Pak Prabowo ya Pigai misalnya. Ini Katolik, Papua, dan bagian dari orang yang loyal, ya dia layak dapat itu. Jadi gitu-gitu. Jadi memang nggak sepenuhnya 100% hal yang 100% urusan teknokrasi. Karena gue percaya lagi-lagi di level bawahnya pasti ada level of teknokrasi yang juga menurut gue tetap jaga. Tapi kenapa nih balik lagi nih. Kenapa? Jadi nggak apa-apa lah, lu santai aja sama Pigai gitu, maksud gue, lu jangan frustasi amat. Iya benar, gue kalau maksudnya ini penjelasan yang paling bisa gue terima. Gue juga mulai memiliki angle yang berbeda sama gue kayak lo. Kayak pada saat semua orang menyudutkan satu orang dari angle yang sama, gue nggak percaya itu kenyataannya, kayak masa gini sih gitu. Gak ada yang lain. Iya. Tapi kenapa kalau begitu? Kenapa Prabowo nih banyak terjang sana terjang sini, lalu butuh decoy nih. Bukan orang yang favorable gitu. Tapi Jokowi kan dulu 10 tahun nih, kita cinta nih gitu. Kenapa dia beda orang Mungkin beda orang, beda style. Terus yang kedua Pak Jokowi itu kan dia ini ya, Bambang Pacul pernah bilang Pak Jokowi itu teknokrat elektoral. Kalau Pak Habibie itu teknokrat pesawat terbang, ya, industri pesawat terbang.
Kalau Pak Wijoyo Nitisastro dan Pak Sumitro misalnya, Joyo Hadikusumo itu atau Sri Mulyani Indrawati itu teknokrat ekonomi, Jokowi itu teknokrat elektoral. Dalam teknokrasi elektoral, ilmu yang paling penting dan paling perlu dipelajari adalah ilmu marketing politik. Lu tahu fit nih sama kemauan, suara dan selera publik, sehingga lu menyesuaikan. Kalau lu punya cara yang tidak sesuai atau misalnya tujuan lu tidak sesuai, tapi lu bisa deal dengan cara. Caranya lu simpatik, lu belusukan, lu menjadi orang biasa, bagian dari mereka. Jadi kalau lu bikin keputusan yang di luar keinginan atau selera atau kebutuhan mereka, tapi lu anggap itu sebuah keinginan yang benar, ya orang akan lebih permisif, orang akan lebih terima. Karena gue udah percaya dulu nih, udah trust dulu. Nah Pak Prabowo kan mungkin gak seahli itu di bidang marketing politik menurut gue. Buktinya apa? Ya bukti 3 kali kalah bos. Iya gak? Ya. Itu aja udah membuktikan dia iya kan? Electoral base tuh dia kurang lah. Ya kan? Ya. Tapi Pak Prabowo kenapa akhirnya menurut gue banyak resistensinya, banyak ini. Meskipun menurut gue Pak Prabowo tuh pakai bahasa-bahasa yang populis yang gampang dicerna loh. Iya gak sih? Makan bergizi gratis, koperasi merah putih. Itu kan bahasa-bahasa yang gak terlalu rumit. Untuk nasionalisme, untuk rakyat. Lihat ini, kredit perbankan. Itu dari 5.000 triliun 1.200-nya untuk industri besar. UMKM nelayan cuma dapat 22 T. Harus berubah. Kayak gitu-gitu. Itu kan seru perjuangannya. Tapi kan ya gue nggak tahu ya, ternyata mungkin wishlistnya Pak Prabowo susah diimplementasikan, mungkin terlalu kompleks diimplementasikan sehingga masyarakat udah nggak dapet karena mungkin dia menganggap Pak Prabowo juga caranya berjarak karena militer seremoni-seremoninya itu seremoni kegagahan dan kemegahan gitu. Kalau Pak Jokowi kan seremoni pasar malam. Yang kita pun bisa ikut di komedi putar itu, kita bisa ikut di bom-bom-kar itu. Kalau seremoninya Pak Prabowo kan kita melihat dengan penuh takjub. Dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kekaguman. Tapi kita udah jelas, kita hanya bisa menonton dan melihat itu. Belum tentu bisa bergabung dalam barisan kemegahan itu. Jadi tetap ada jarak. Kalau menurut gue. Nah Pak Prabowo makanya butuh dikoi bos. Karena apa? Iya kan ide Pak Prabowo ini kan sebenarnya jadi presiden. Iya benar. Wishlist dia pengen mengimplementasikan wishlistnya dia yang udah lama. Wishlistnya dia jadi presiden kayak a dying wish seorang. Iya benar. Iya a bucket list ya kan. Udah tinggal ini. Iya ini tinggal coretan terakhir lah. Gue gak lama nih gitu. Dia kayak ada gitunya. Ya gue juga berawal kayak kayak kok kata-katanya kalau udah terlalu bodoh tuh gue jadi kayak kayaknya nih gak ini deh gitu. Kayaknya. Nah terus tadi kemarin sempat nyebut kerusuhan Sri Mulyani apa? Menurut lo ya? Ancaman terbesar ketidakstabilan negara ini itu internal apa eksternal? Ketidakstabilan. Iya. Pak Prabowo percaya eksternal. Karena eksternal kalau Pak Prabowo ya. Ini gue anti asing. Anti asing ya kan, karena asing nggak suka. Ini bagaimana cara asing bekerja dari dulu ya kan, nggak pengen kita maju. Makanya kita dibikin nggak stabil, itu kepercayaan Pak Prabowo. Kalau gue sumber ketidakstabilan Indonesia ya mungkin dalam negeri, gue juga nggak tahu bang. Menurut lu apa? Nggak, gue juga menurut lu apa sumber ketidakstabilan? Maksudnya dalam kerusuhan Agustus kemarin, apakah ada yang ingin mengambil kursi presiden gitu sebetulnya tujuan akhirnya? Enggak lah, menurut gue sih enggak sih. Menurut gue ini internal konflik aja antara ini, kita melihat kalau menurut gue ya, ini tentu nggak bisa dibuktikan, ini namanya perasaan-perasaan aja ya kan. Perasaan kan nggak bisa dihakimi juga bang ya kan. Ya kan, jangan dihakimi gue bos ya kan. Perasaan bos. Menurut gue sejarah ini berulang aja bang. Sejarah ini berulang aja. Berulang dari tahun 74 kita lihat kerusuhan Malari. Sampai orang kayak Bang Hariman Siregar sama
Syahrir. Syahrir itu bapaknya Pandu. Iya. Dr. Syahrir JL itu masuk penjara waktu itu. Padahal mereka juga mengaku dalam persidangan dan dalam peradilan nggak terbukti mereka menggerakkan dan membuat kerusuhan masif waktu itu. Tapi ternyata kita sejarah membuktikan bahwa ini adalah pertarungan dua jenderal waktu itu. Ada Jenderal Ali Murtopo sama Jenderal Sumitro. Ali Murtopo tuh sespri presiden. Ya kalau sekarang siapa ya? Ya mungkin ya gitulah sespri presiden lah, orang sekitar presiden. Satu lagi Pangkop Kamtib. Pangkop Kamtib itu dulu itu ada istilah Pangkop Kamtib yang sekarang udah nggak ada, itu kayak pemegang kendali keamanan dan stabilitas politik lah. Kan kalau Panglima ABRI kan waktu itu resminya, ini lebih ke de facto-nya lo panglimanya. Nah itu bertarung. Mereka menggunakan proksinya masing-masing, akhirnya meledak lah, kerusuhan lah. Menurut gua ya karena isunya juga nggak terlalu jelas bang. Masa bubarin DPR bos, ya kan? Isunya lu yang lebih bos. Isunya harga minyak mahal kek ya kan? Harga beras mahal kek ya kan? Atau lebih ke perut harga gitu ya. Harga SPP naik kayak dulu kita demo kan? Harga SPP naik gitu, atau harga minyak naik, atau gas langka, gas LPG. Tapi proksi siapa dan siapa itu? Nah itu ya siapakah dua perdana menteri atau dua siapakah Ali Murtopo dan Sumitro yang bertarung ya kita nggak tahu gitu. Oke. Tapi ada yang bilang juga. Tapi bukan kursi presiden ya? Menurut gue sih enggak. Bukan. Mereka berdua cuma kan dua-duanya juga nggak mau merebut kursi Pak Harto dulu. Iya waktu itu bukan. Enggak, mereka pengen menjadi orang the ruler yang penting aja. Pengen punya play role yang paling optimal aja di antara presiden. Nah menurut gue itu sekarang. Nah ini ada lagi nih bang. Sejarah mungkin aja berulang. Waktu itu kan juga kerusuhan tahun lalu Agustus, ada yang bilang bahwa ini nanti ujungnya ada darurat militer. Kalau darurat militer, si pemegang kendali darurat militer ini mungkin akan mengkudeta Pak Prabowo gitu kan? Lo sempat dengar gitu kan? Menurut gue lagi-lagi, kalaupun betul ada keinginan darurat militer, itu bukan upaya otoritas tentara atau otoritas militer untuk mengkudeta presiden. Kalaupun ada betul upaya menuju situ, itu kolaborasi bos. Iya, antara otoritas politik yaitu presiden kekuasaan dengan otoritas militer. Karena apa bang? Jadi stage aja gitu. Iya stage aja ya gak. Jadi menurut gue, jadi lu gak usah rumit-rumit. Dulu 14 paling rumit dong bayangin itu. Itu kerjasama aja bang. Dulu 14 Maret tahun 1957 Soekarno menetapkan negara dalam keadaan darurat militer, darurat perang waktu itu. Panglima darurat militer yang namanya Nasution. Ini dua orang yang sama-sama gak suka partai politik nih. Parlemen ribut, politik instabilitas, ekonomi lagi turun waktu itu, pemberontakan di mana-mana. Yaudah kita ciptain perang karena nih demokrasi udah terlalu berisik nih, udah terlalu unstable nih. Lo masih ingat kan demokrasi parlementer waktu itu kabinetnya jatuh bangun kan? Kabinet Burhanuddin Harahap 1, Harahap 2, Syahrir 1, Hatta 1, gitu-gitulah. Terlalu instabil. Soekarno nggak suka, militer juga nggak suka. Bersatulah mereka. Kita tetapin darurat aja bos. Semua fokus ke sini. Fokus sini ya kan. Nanti iya kan. Kita tetapin darurat. Yang penting militer dukung. Akhirnya apa? Militer menyiapkan jalan untuk Soekarno jadi presiden absolut tahun 59. Setelah dekret presiden. Ini terakhir nih. Gimana caranya di era yang sangat bising ini masih mampu memilah narasi atau informasi lah yang jadi kita nih sebagai individu tidak terjerumus kayak itu darurat militer, ini kudeta apa gitu-gitu. Jadi kita tidak terbawa dalam keparnoan itu. Maksudnya bisa memilah. Kayak lu kan bisa ngedissect situasinya gitu. Iya. Gimana ya? Karena kan capek sekarang hidup ini kan kan? capek Penuh dengan ini kan syak wasangka karena terlalu banyak info yang kita dapat. Iya kayak misalnya kemarin Bahlil bilang cadangan BBM
cuma 23 hari keluarlah pembandingan se-Asia barel cadangan bensin tuh berapa hari aja sampai dia jawab lagi. Ya emang kalau lebih dari 25 hari mau simpen di mana? Maksudnya itu kan semua ketidakpastian. Ya fear mongering aja gitu maksudnya. Ya menurut gue negara apalagi dalam konteks demokrasi ya Bang ya. Lu kalau pemerintah ini terlalu ngawur running the government atau governing dalam konteks demokrasi, 2 hukumannya. 1, lu mau punya bayar media semahal apapun, lu mau punya konsolidasi politik parlemen sekuat apapun, sebesar apapun, kalau lu governing dengan cara yang buruk dan berdampak buruk bagi orang pasti akan teriak, berisik. Karena media itu kan salah satu katalisator aja Bang. Sisanya kita udah punya masing-masing. Ya kan ketika kepentingan dan perasaan dan pain yang sama kita cuitkan bersama-sama. Apa artinya tuh? Kompas, CNN, Detik, Total Politik. Nggak ada. What you trying to say adalah kalau isunya beneran valid di off air, dia akan betul. Kalau betul-betul mau dipakai setir pakai media pun juga nggak akan ngaruh menurut gue. Jadi menurut gue, itu satu. Jadi pemerintah tuh harus memastikan bahwa everything is running well. Mau dia utang kayak, mau dia sekarang fiskal capacity-nya dia utik-utik, itulah tugasnya Purbaya, itulah tugasnya Erlangga Hartarto, ya nggak? Untuk mikirin. Yang kedua, hukuman politik, udah gitu aja. Kan kita udah milih jalur demokrasi. Demokrasi is the only game in town kan. Kalau lu ya kan, atau lu nggak becus ngurus negara, ya lu akan dihukum lebih buruk aja gitu. Kemarin menurut gua 2019 misalnya kenapa Pak Jokowi bisa periode kedua, ya selain mungkin Pak Jokowi dianggap becus ngurus negara, ya mungkin lawannya nggak terlalu dianggap canggih juga, bisa aja kan kayak gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue pasti akan ada ujiannya, kecuali kagak ada pemilu Bang. Nah, oke, kalau gitu satu lagi, apa tanda-tandanya things start to get out of hand dalam hal kestabilan ini? Menurut gue apa ya? Menurut gue lihat tanda-tanda krisis yang pernah terjadi aja menurut gue. Karena udah mulai keluar di berita, di dolar 17.000 ini balik lagi nih 98. Iya. Tapi kan emang 17.000 langsung bisa bikin kita kolaps kan enggak? Iya kan? Dulu Khatib Basri cerita, gue waktu jadi Menteri Keuangan, selesai dari Menteri Keuangan, gue meninggalkan dolar $1 itu 12.000 rupiah, kata Khatib Basri. Sekarang dolar udah hampir 17.000. Negara nggak bubar tuh, orang biasa aja. Kalau dulu, kenapa 98 itu panik Bang? Karena orang nggak nyangka bahwa dolar bisa 17.000. Kalau sekarang orang udah mempersiapkan diri. Sebagian lu pakai rupiah, sebagian lu dolar. Orang udah punya self defense mechanism. Nggak akan kayak Venezuela gitu kayak. Gue sih kagak menurut gue sih enggak menurut gue ya. Iya gak sih? Gak tahu. Gue juga gak tahu maksudnya kan. Kayak Venezuela tuh maksudnya satu ini berapa 100.000 apa gitu. Ya itu kalau itu kan pasokan minyaknya banyak Bang. Makanya dia selama ini bisa harga bensinnya terlalu murah. Itu cara dia menyuap. Nah dia resesi itu mata uangnya jadi banyak banget. Oh ya itu kan karena karena ekonominya yang dibangun di atas dasar ketidakrasionalan kan. Iya nggak rasional bos ya kan, harga bensinnya misalnya dijual tetap 500 perak padahal sekarang nilai keekonomiannya let's say 20.000. Ya untuk lu bikin rakyat lu happy lu pack 500 jadi semua energi ke situ. Ya kan ekonomi lu nggak sehat, mungkin jadi hiperinflasi jadi apa. Tapi program apa ya kira-kira? Lah mana gue tahu ya kan. Lu jangan kasih gue beban yang gue nggak tahu dong ya kan. Ya atau nggak ala-ala bikin nyala lah. Oh ini kalau program ini digenjot terus nih berat nih kayaknya. Nggak tahu gue. Ya mungkin Pak Prabowo tetap yakin MBG 300 triliun bisa punya dampak ekonomi. We never know. Kita uji, ini sekarang waktunya ujian Bang. Tesisnya Pak Prabowo terbukti apa enggak? Tapi mungkin
ya gue berusaha menyimpulkan, mungkin gue rasa kesimpulan yang sangat baik ya yang didatengin dari lu adalah jika kita tidak mau overthinking, kayak mindset harus agak kayak lu dikit. Agak trust aja udah gitu. Iya, lu percaya aja. Iya. Negara ini punya sistemnya kayak Amerika aja. Amerika kan Trump enggak kan seorang, lu sering banget denger orang ngomong kan. Segila-gilanya presiden Amerika udah punya sistem yang terlalu ajak untuk lu hancurin gitu. Untuk bikin hal yang sangat berubah. Kecuali lu ganti rezim jadi monarki atau jadi teokrasi kayak Iran. Kan kagak mungkin. Sama kayak Indonesia. Menurut gue sih kagak mungkin. Kecuali gak ada pemilu. Ya semoga obrolan kali ini menyenangkan lah. Bisa menenangkan diskusi-diskusi keluarga saat Idul Fitri kan. Biasanya nyolot-nyolotan nih, karena ahli negara banyak kan. Udah. Ini bukannya bela pemerintah nih. Maksud gue nanti kita dibilang udah pasti. Gue iya udah pasti. Tapi maksud gue tapi kan menarik, make sense aja kan Bang. Gue cara gue ngelihat itu make sense aja. Maksud gue masa sih gitu. Kayak gue gak yakin. Maksud gue ya ekonomi hancur berantakan kacau. Ya iya sih. Cuma pasti nanti orang akan berisik. Dan makin banyak yang berisik pasti dia akan korek lagi. Makin banyak yang berisik pasti mereka akan memperbaiki. Itu mekanisme demokrasi aja. Terus yang kedua, kalau makin banyak yang ngaco, elit yang sudah dikonsolidasi, kan elit gak mau 100% ikut ke jurang yang sama. Betul. Pasti dia akan lawan dong. Ya makin banyak elit yang ribut makin bagus karena gak ada elit kompetisi. yang bangun pagi juga dengan niat gue pengen ngancurin negara ini. Gak ada gitu. Bos, dia pengen stay kan ya. Karena kalau ini masuk jurang ya kan ya dia gimana lo, kan gue juga punya konstituen. Tenang aja. Thank you banget. Oke, Kamsya Bang Andri.